Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru beserta anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Semoga kita semua sampai saat ini masih di dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan juga semangat. Mari kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk pertolongan dan perlindungan-Mu, bahkan kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kau izinkan kami bangun di pagi yang indah, dengan kondisi badan yang sehat, serta tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas hari ini, namun kami akan sejenak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa Engkau urapi kami, supaya kami dapat memahami maksud dari firman-Mu, dan mampukan kami juga Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menolak segala kuasa kegelapan yang akan mencuri konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Judul bacaan kita hari ini adalah kebiasaan mengeluh. Mengapa sebagian besar dari bangsa Israel tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan dan hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian tersebut? Karena bangsa Israel berdosa kepada Tuhan. Salah satu dosa yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut. Mungkin kita heran, mengapa hanya karena bersungut-sungut atau mengeluh, mereka akhirnya tewas di padang gurun? Bacaan kita hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang dihukum Tuhan karena bersungut-sungut, karena melihat bahwa Kanaan didiami oleh orang-orang raksasa. Apakah hanya sekali itu mereka bersungut dan mengeluh? Tidak, coba kita lihat lagi. Mereka mengeluh ketika tidak mendapatkan air. Ketika mereka mendapatkan air di Mara, mereka mengeluh karena airnya pahit. Mereka mengeluh ketika tidak mendapatkan makanan. Ketika Tuhan memberikan roti mana, mereka mengeluh karena bosan dan minta daging. Tuhan memberikan daging, dan mereka juga masih mengeluh karena tidak bisa makan seperti halnya saat mereka di Mesir. Setiap kali menghadapi hal yang tidak menyenangkan, mereka mengeluh, dan mengeluh. Membaca firman Tuhan hari ini membuat kita was-was, sekaligus takut. Sebab, bukankah terkadang kita juga mengeluh? Apakah itu artinya kita akan dibinasakan Tuhan? Padahal, kita juga tahu bahwa mengeluh itu hal yang manusiawi. Kita perlu luruskan di sini supaya kita tidak menganggap bahwa Tuhan itu sedemikian kejam. Karena hanya sekali mengeluh langsung ditewaskan di padang gurun. Mengeluh dan terbiasa mengeluh itu dua hal yang berbeda. Mengeluh itu manusiawi, sebab itu respon otomatis ketika kita mengalami hal yang tidak kita sukai. Tetapi terbiasa mengeluh itu dosa, bahkan jahat di hadapan Tuhan. Artinya, kita bisa saja mengeluh, tetapi jangan sampai terbiasa mengeluh. Itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Sebab itu, belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala hal, sehingga mengeluh bukan menjadi kebiasaan bagi kita. Kita bisa saja mengeluh, tetapi jangan sampai terbiasa mengeluh. Demikian firman Tuhan. Mari kita menutup renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu.
Ajar kami dan tolong kami supaya kami dapat mengucap syukur untuk setiap apapun yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tolong kami juga Tuhan Yesus supaya kami tidak mudah mengeluh di kondisi yang sulit, bahkan tidak menyenangkan untuk diri kami. Bapa, kami juga berdoa sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kami harus terpisah jarak kembali Tuhan, kami harus melakukan pembelajaran secara online Tuhan. Namun kami berdoa untuk setiap siswa, berkati Tuhan Yesus supaya mereka Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan penyertaan, dan Tuhan taruh rasa tanggung jawab mereka supaya mereka bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan penuh semangat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan penyertaan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan mampukan supaya dapat menyampaikan materi dengan baik. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk orang tua siswa, dimanapun mereka berada dan apapun yang saat ini mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan Tuhan cukupkan segala yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini, bahkan sepanjang hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.